akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aksa masih diselimuti kecemasan. Sejak mengetahui ponsel Amira tak bisa dihubungi, pikirannya tak henti-henti membayangkan kemungkinan terburuk. Dadanya berdegup kencang, tak ada petunjuk ke mana wanita itu pergi. Jalanan lengang, tak ada saksi mata, dan sekarang Aksa benar-benar kehilangan arah. Ia hanya bisa memanggil nama Amira, berharap ia dapat mendengarnya. Di tengah kebingungannya, suara deru mobil terdengar mendekat. Yuda keluar dengan wajah tegang. Langkahnya tergesa mendekati Aksa. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya, apakah Amira sudah ditemukan? Aksa hanya bisa menggeleng. Matanya masih terpaku pada ponsel yang kini ada di tangannya. Yuda menghela nafas panjang. Jelas ia pun dilanda kecemasan yang sama. Amira bukan sekedar orang biasa baginya. Dia adalah wanita yang ia cintai. Dan mengetahui wanita itu menghilang, membuatnya tak bisa berpikir jernih. Sebelum sempat mereka menyusun rencana pencarian, sebuah mobil hitam berhenti di belakang mobil Aksa. Adam keluar dari dalamnya, menatap Aksa dengan ekspresi penuh tanda tanya. Ia mendekat, menatap Aksa dari atas ke bawah, sebelum akhirnya mengomentari wajah pria itu yang terlihat begitu kacau. Aksa tak menjawab, namun begitu Adam mengetahui bahwa Amira menghilang, raut wajahnya langsung berubah. Tanpa berpikir panjang, Adam meluapkan emosinya. Baginya, ini bukti nyata bahwa Aksa tak bisa menjaga Amira dengan baik. Ia menantang Aksa, jika ia yang menemukan Amira terlebih dahulu, maka Aksa harus meninggalkan wanita itu selamanya. Adam tidak sekedar berbicara tanpa alasan. Ia menganggap Aksa adalah pria yang problematik dan toksik bagi Amira. Selama ini, ia hanya melihat Amira sebagai istri simpanan. Sesuatu yang membuatnya semakin tidak respek terhadap pria itu. Aksa terdiam sesaat, lalu mendongak, menatap Adam dengan pandangan tajam. Baginya, tidak ada yang berhak mengatur hidupnya, apalagi memaksanya meninggalkan Amira. Namun, ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Hanya satu hal yang penting sekarang, menemukan Amira sebelum semuanya terlambat. Jika Adam ingin membuat ini sebagai perlombaan, maka biarlah begitu. Aksa tak akan mundur. Di sisi lain, Yuda tetap diam dan memperhatikan perseteruan di depannya. Dalam hatinya ia punya agenda sendiri. Kata-kata Adam tadi justru memberinya secercah harapan. Jika Adam bisa menemukan Amira lebih dulu dan memisahkannya dari Aksa, maka kesempatan Yuda untuk mendapatkan wanita itu akan semakin besar. Namun untuk saat ini, yang terpenting adalah menemukan Amira lebih dulu. Sementara itu di tempat lain, Amira tergeletak tak sadarkan diri. Ia telah ditemukan oleh Ibu Zora, Reno, dan Hilda. Mereka awalnya terkejut melihatnya dalam keadaan seperti itu. Tetapi reaksi mereka segera berubah. Ibu Zora dengan mata yang berkilat penuh niat jahat mulai menyusun rencana. Pikirannya bekerja cepat ketika melihat sebuah mobil pickup yang berhenti tak jauh dari sana, membawa beberapa drum plastik di bagian belakangnya. Tanpa banyak bicara, ia memberi perintah kepada Reno. Pria itu mengangguk, lalu dengan hati-hati mengangkat tubuh Amira dan membawanya ke belakang mobil. Hilda membantu menyiapkan drum plastik besar yang sudah terbuka. Dengan penuh kehati-hatian, mereka memasukkan tubuh Amira ke dalamnya, lalu menutupnya rapat. Begitu semuanya beres, mobil itu pun melaju pergi, membawa Amira ke tempat yang entah di mana. Ibu Zora dan Hilda saling menatap, lalu tersenyum penuh kemenangan. Mereka berhasil menyingkirkan Amira
Kini tak ada lagi yang bisa menghalangi. Begitu pikir mereka. Di sisi lain, Bella melangkah masuk ke dalam rumah Pak Bastian. Dengan perasaan sedikit lelah setelah pulang dari danau. Begitu memasuki ruang tamu, matanya langsung tertuju pada Alvin yang tengah menangis terseduh di sofa. Wajah anak itu memerah, suaranya bergetar saat ia terus memanggil mama, papa, dan omanya. Bi Ijah dan Bi Jumi duduk di sampingnya, berusaha menenangkan bocah itu dengan usapan lembut di punggungnya. Namun tangisan Alvin tak kunjung reda. Kesedihan begitu jelas tergambar di wajahnya. Melihat itu, Bella berpura-pura merasa iba dan segera menghampiri, mencoba menghibur serta mengusap kepala Alvin dengan penuh kelembutan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pak Bastian tiba-tiba muncul dengan wajah garang. Matanya tajam menatap Bella. Sikapnya dingin seolah menaruh kecurigaan yang dalam. Tanpa basa-basi, ia menilai Bella mungkin saja sama seperti Hilda, Reno, dan Ibu Zora. Ucapan itu sontak membuat Bella tersentak. Dengan ekspresi penuh keyakinan, ia ingin menunjukkan ketulusannya. Menyampaikan bahwa dirinya adalah sosok yang setia dan penurut, baik di depan maupun di belakang mertuanya itu. Namun bukannya luluh, Pak Bastian justru memperingatkan agar Bella tidak berpura-pura manis di hadapannya. Instingnya tajam. Ia tahu mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya bermuka dua. Mendengar itu, Bella langsung panik. Ia menahan emosinya, berusaha tetap tenang meskipun perasaannya mendidih. Demi menjaga posisinya tetap aman, ia memilih diam dengan ekspresi gelisah. Di tempat lain, Bu Yuni melangkah tergesa menuju rumah sakit, membawa Raisa dalam pelukannya. Air matanya menetes, perasaannya bercampur antara haru dan kesedihan. Baginya, ini seperti keajaiban. Akhirnya ia menemukan putrinya yang telah lama hilang. Informasi dari Ibu Panti membuatnya semakin yakin bahwa Raisa adalah darah dagingnya. Rasa bahagianya seketika berubah menjadi pilu saat mengetahui kondisi Raisa yang lemah karena leukemia. Dari balik kaca ruang rawat, Bu Yuni menangis tanpa henti, berharap gadis itu bisa segera pulih. Namun, di balik semua itu, ada kebohongan besar yang dirancang oleh Pak Tommy bersama Kusno. Mereka sengaja mempermainkan perasaan Bu Yuni, membuatnya percaya bahwa Raisa itu adalah putri kandungnya yang telah lama hilang. Padahal, kenyataannya, anak kandungnya itu yang sebenarnya adalah Amira.